Sebuah pesawat sudah hilang selama 5 tahun. Tiba-tiba mendarat di bandara. 191 penumpang masih hidup. Yang paling membuat terkejut adalah, untuk orang yang tidak di pesawat ini sudah lewat 5 tahun. Tapi bagi penumpang ini baru 3 jam. Ketika penumpang pulang ke rumah, mereka satu persatu memiliki kemampuan. Cerita ini dimulai. Aji akan berangkat pulang ke rumah. Kemudian ada pengumuman. Karena semua tiket terjual habis. Jadi mereka ingin memberi uang pengganti. $400 untuk yang mau pindah pesawat. Dengan penggantian yang besar, ia membawa kedua anaknya, pindah ke pesawat 828. Tapi tidak lama, mereka mengalami turbulensi yang hebat. Setelah itu, kapten pilot menghubungi pusat untuk pendaratan darurat. Tapi pihak kontrol bertanya apa ini 828? Setelah konfirmasi nama pilot dan jumlah penumpang, mereka mengizinkan 828 mendarat. Tapi pesawat ini saat mendarat di tempat parkir pesawat. Ketika penumpang turun, ada banyak dokter dan polisi. Pada saat ini seseorang berkata, pesawat kalian berangkat pada tanggal 4 November tahun 2013. Hari ini tanggal 4 November tahun 2018. Kalian sudah menghilang 5 tahun. Semua dikira sudah mati. Penumpang merasa bingung. Mereka merasa baru saja duduk 3 jam. Bagaimana bisa 5 tahun? Mereka memeriksa 191 penumpang. Dan juga semua barang bawaan. Tapi tidak menemukan apa-apa. Mereka kemudian diperbolehkan pulang. Istrinya sudah tua. Dan anaknya sudah berubah menjadi seorang gadis. Pada saat ini, ia sadar ibunya tidak datang. Ayahnya berkata ibunya sudah meninggal 2 tahun lalu. Bagaimana dengan pacar saya? Dia juga sudah menikah dengan teman dekatnya 3 tahun lalu. Akhirnya mereka berdua sadar. Mereka sudah kehilangan waktu 5 tahun yang berharga. Saat dia duduk di bus, dia mendengar suara wanita. Slower. Excuse me, can you slow down? Slower. Slow down now! Bagaimana kamu tahu ada anak yang lompat? Jika ini bukan karena suara wanita yang berbicara padanya, mereka pasti sudah menabrak anak itu. Ketika dia pulang ke rumah, ia menceritakan yang dialaminya. Suara misterius itu pada kakaknya. Kakaknya berkata jangan katakan pada siapapun, atau mereka akan membawa kamu ke laboratorium. Keesokan harinya, ketika ia lari pagi, dia melewati sebuah gudang. Suara misterius datang lagi, lepaskan mereka. Dia pikir itu hanya ilusinasi, jadi dia pergi. Sampai malam hari, ketika dia tidur, dia terbangun karena bisikan suara. Dia kembali ke gudang di pagi hari. Pada saat ini, kakaknya juga datang. Ternyata mereka berdua mendengar suara misterius itu. Jadi mereka melepaskan kedua anjing. Tetapi, aksi mereka direkam CCTV. Dan dilaporkan ke polisi. Untungnya, yang menerima kasus ini adalah mantan pacar wanita itu. Dia membawa wanita itu ke pemilik gudang. Berharap mereka tidak membawanya ke pengadilan. Ketika ia berjalan masuk, tiba-tiba suara muncul lagi lepaskan mereka. Ternyata, bukan hanya anjing yang harus ia lepaskan. Wanita itu mengikuti suara. Di belakang ada pintu yang digembok. Dia mengambil pipa untuk membuka gembok. Ketika dia membukanya, dia melihat 2 orang anak yang hilang. Mantan pacarnya bertanya bagaimana kamu tahu ini? Tapi dia tidak tahu harus menjawab apa. Malam itu, ada banyak hal aneh juga terjadi. Semua penumpang pesawat 828. Mereka datang ke bandara. Di belakang pagar, adalah pesawat 828 yang mereka tumpangi. Ternyata semua orang mendengar hal yang sama. Di dalam kepala mereka ada suara misterius. Tetapi mereka masih belum masuk ke dalam. Pesawat itu meledak. Cerita misterius ini di sesi 1, tentang pesawat yang hilang. Ketika film dimulai, sudah membawa perasaan yang menegangkan. Film ini sangat cepat, jadi saya sudah menyelesaikan film ini dengan cepat. Tapi direktur film tidak menjelaskan hal-hal aneh ini bagaimana terjadi. Tapi diri saya sadar beberapa hal. Jika kamu juga suka, silahkan menontonnya. Pria ini dengan gila memuntahkan air. Badannya seperti pemompa air. Tidak tahu sudah berapa lama. Tapi dia jatuh ke tanah dan meninggal. Dokter mendiagnosis bahwa air yang ia muntahkan lebih dari jumlah air di dalam badan. Pria ini adalah pencuri. Dia mengambil sebuah mobil besar.
Ketika dia mencurinya, dia tidak sengaja jatuh ke sungai. Polisi membutuhkan waktu 82 jam untuk menarik mobil ini. Ketika polisi membuka pintu itu, pencuri itu belum tewas dan punya kekuatan super. Dia memberitahu polisi, sebentar lagi akan ada bom meledak. Polisi juga ingin tahu. Jadi dia membuka diskusi. Dia juga membuat sebuah penawaran untuk dirinya agar dia dibebaskan jika dia mengatakan tempatnya. Jadi mereka berdua membuat negosiasi. Mereka dengan cepat menemukan bom itu. Pria ini menjadi sangat terkenal. Awalnya dia hanya ingin uang. Tapi dia tidak tahu, ketika wawancara dia muntah sampai meninggal. Ini menarik perhatian kedua saudara. Karena mereka juga ketika sadar, memiliki kekuatan super. Dia menemukan, bahwa dia selamat selama 82 jam 8 menit. Ketika dia kembali hidup, ia meninggal pada saat setelah 82 jam 8 menit. Jika berdasarkan durasi ini, maka kita akan tahu berapa lama kita masih bisa hidup. Jadi dia dan anaknya sudah hilang selama 5 tahun. Jadi mereka bisa hidup selama 5 tahun lagi. Mereka akan meninggal pada tanggal 2 Juni tahun 2024. Pada saat ini anaknya muncul dan membawa sebuah gambar. Di dalamnya adalah gambar kematian mereka semua. Dan ada tanggal di nisan juga sama. Tanggal 2 Juni tahun 2024. Ini adalah sesi terakhir dari bagian 1, pesawat yang hilang. Tapi sampai akhir, sutradara belum memberitahu rahasia ini. Misteri semakin dalam. Jika kita ingin tahu rahasianya, kita hanya bisa menonton sesi 2.